Wis, ya. Oke, udah Mas. Banyak lego, Mas. Hah? Banyak lego. Sama tamunya. Pedes. Iya, anak-anak besok udah berangkat. Soalnya dari Senin udah. Kesel banget. Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar saudara sekalian? Jumat yang penuh berkah ya. Mudah-mudahan juga Allah berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, 1 hari kemarin itu beredar gambar video yang viral sekali di grup-grup WA, di platform-platform media sosial termasuk platform X ya, Twitter. Itu adegan beberapa menit Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang mengundurkan diri beberapa hari sebelumnya, sedang mengemasi barang-barangnya di ruang kerjanya. Dan adegan utamanya adalah dia tampak memasukkan mainan-mainan, sejumlah mainan ke dalam kotak atau kardus yang dia persiapkan. Nah, ini menjadi soal. Pertama, mainan itu tidak murah. Itu disebut mainan-mainan mahal ya. Kedua, di situ dengan berbagai macam narasi judul berita disebutkan bahwa Gibran memenuhi ruang kerjanya, meja kerjanya dengan mainan. Ada Tamiya, ada macam-macam ya. Nah, itu menjadi persoalan. Teman saya dari Bandung, Muhammad Rijal Fadilah, menulis artikel mengalami sindrom Peter Pan ya. Peter Pan adalah satu apa sih namanya ya? Kisah dongeng rekaan tentang anak kecil ya yang tidak kunjung dewasa ya. Jadi dia tidak kunjung dewasa, tetap berpawakan anak kecil. Dia punya kesaktian memangnya, dan musuh utamanya adalah Kapten Hook ya, bajak laut ya. Wis, ya. Oke, udah Mas. Banyak lego, Mas. Banyak lego. Sama tamunya. Pedes. Iya, anak-anak besok udah berangkat. Soalnya dari Senin udah. Kesel banget. Oke, itu jadi soal. Tapi saya melihat ada beberapa hal yang perlu dan patut kita waspadai. Saya bukan seorang ahli jiwa, bukan psikolog, walaupun sekolah saya dulu adalah guru ya. Saya di Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan di semester awal itu ada pelajaran psikologi, ego, super ego, dan sebagainya kan ya. Tapi itu sangat dasar lah. Tapi makanya saya tidak berani menganalisis dari sisi sudut pandang seorang psikolog. Tapi menurut saya, ini dari sudut pandang seorang awam saja, ini berbahaya. Menurut saya berbahaya, kenapa? Ini seorang wali kota, Anda bisa bayangkan Kak, walaupun cuma 2 tahun, ternyata di kamar kerjanya, di mejanya itu mainan. Mainan, ada Tamiya lagi, Tamiya. Anda tahu Tamiya kan, mobil balap itu yang
apa sih mini modalnya F1 gitu kan. Itu kan perlu lahan khusus ya, perlu trek khusus, lahan khusus, trek khusus, segala macam dengan baterai yang jalan cepat itu. Saya berpikir bagaimana seorang wali kota memimpin daerahnya dengan diselingi, atau nggak tahu ya, diselingi dengan mainan gitu loh. Jadi kalau, inilah si Sitorus ini, saya coba Sitorus ya, saya bacakan Sitorus nih ya. John Sitorus di X ya, ini dimuat, dia posting Sitorus di tanggal 18 Juli tadi pagi jam 7.49 dan sudah ditayangkan 526.000 kali tayangan. Gila ya. Dahsyat ya. Lalu 2.627 kali posting ulang, 276 kutipan, 8.593 suka dan 482 markah. Viral sekali berarti ya. Jadi tulis menulis agak panjang dikit. Begini, Wakil Presiden RI pertama, Bung Hatta, bahkan sampai mendirikan perpustakaan pribadi karena ruang kerjanya penuh dengan buku yang menginspirasi pikirannya. Oke? Wakil Presiden RI ke-14, Gibran, juga banyak koleksinya. Tapi mainan ditulis dengan huruf kapital besar semua ya. Bahkan tak terlihat buku bacaan apapun di meja kerjanya. Pikirannya hanya terinspirasi oleh mainan. Bukan ide, bukan gagasan, bukan karya, bukan pula soal leadership. Ngeri nggak? Pikirannya hanya terinspirasi oleh mainan. Bukan ide, bukan gagasan, bukan karya, bukan pula leadership. Maka jangan heran cara apapun akan digeruduk, termasuk melabrak undang-undang sekalipun. Tak ada pertimbangan etika, apalagi moral dan diri seorang anak-anak. Apalagi jika orang tuanya tak memberi pelajaran etika. Bila keinginannya tidak dipenuhi, maka dia biasanya akan merengek. Sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Ketika tahun 45, pemimpin kita sibuk mencari inspirasi untuk menentukan arah bangsa. Tahun 2024, pemimpin sibuk cari kesenangan pribadi. Yalah, paling enggak kalau orang mainan, Tamiya, boneka, apapun itu kan pasti ya kesenangan pribadi ya. Saya nggak tahu korelasi atau bahkan manfaat mainan-mainan itu dengan yang disebut oleh John Sitorus, leadership. Kalau menginspirasi, nggak tahu dari mana inspirasinya. Kalau leadership dari mana gitu loh. Saya nggak ngerti. Pajangan di ruang kerja itulah representasi mental dan pikiran yang sebenarnya. Bung Hatta merepresentasikan sebagai seorang cendekiawan sekaligus leader. Gibran merepresentasikan pemimpin karbitan yang masih suka bermain dengan dunianya. Yang jelas ruang kerja di kantor wali kota, di kantor wakil presiden pasti lebih luas kok. Di sana boleh dipajang yang lebih banyak lagi. Bahkan boneka-boneka berbentuk presiden tertentu juga sangat bisa dipajang di sana. Anda menerjemahkannya gimana saudara sekalian? Si George Torus ini menampilkan gambar langsung dipepetin gini aja ya. Nih, ya gambar yang kanan adalah gambar Wapres Muhammad Hatta ya dalam hitam putih, dan gambar yang kiri adalah gambar Gibran sedang membenahi mainannya di ruang kerjanya. Saudara sekalian, saya ingin kita berandai-andai sedikit ya. Dengan kualitas seperti ini, Wapres kita nanti, nauzubillah min dzalik sebetulnya, astagfirullahaladzim, tapi apa boleh buat ya. Dengan kualitas Wapres seperti ini, Anda bisa bayangkan Kak, walaupun secara konstitusi, Wapres kita itu kan tidak punya peran yang signifikan. Kalau tidak mau disebut sebagai ban serep saja, tugasnya gunting pita, seremoni, kalaupun itu ya paling mengirim bantuan atau apalah gitu ya, nggak ada yang signifikan, yang substantif ya. Tapi suka tidak suka saudara sekalian, dalam perjalanan hidup seorang itu kan ada yang namanya berhalangan ya. Itulah sebabnya konstitusi kita juga mengatur bahwa jabatan tertentu, bahkan termasuk presiden, wakil presiden itu bisa berhenti di tengah jalan, bisa dihentikan di tengah jalan dengan berbagai sebab. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan meninggal dunia. Dan setiap orang bernyawa, setiap yang bernyawa, makhluk bernyawa pasti mengalami mati ya.
kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Firman Allah ya, bahwa semua yang bernyawa pasti mengalami mati, termasuk Presiden Prabowo Subianto ya, dengan usia yang sudah tidak muda, kemarin baru selesai operasi lutut. Kita nggak tahu ada penyakit apa lagi yang lainnya dari dia, tapi tanpa penyakit pun, tanpa operasi lutut pun orang akan mati ya. Kalau takdir Allah menghendaki Prabowo mati lebih dulu pada Gibran, nah ini masalah kan. Masalah adalah bahwa otomatis secara konstitusi Gibran naik menjadi presiden. Gila kan? Anda bisa bayangkan 280 juta penduduk Indonesia dipimpin oleh seorang presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu kalau normal, maksud saya kejadian mati normal. Tapi presiden berhenti juga bukan cuma hanya karena mati, tapi juga karena berhalangan tetap. Apa aja misalnya, sakit dan sebagainya terusnya. Nah, pada konteks ini, saya ingat jadi kata-kata Koni Rahakundini. Ya, beberapa waktu lalu ketika kira-kira 5 atau 6 bulan lalu ya, ketika masih suasana Pilpres, dia diminta oleh Rosano Ruslan, mantan Dubes RI di Amerika, yang jadi ketua tim suksesnya Prabowo Gibran untuk bergabung ya. Ini video ya, saya potongkan saya. Nih, silakan. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Jadi kita saudara sekalian, Koni mengatakan ketika Ruslan mengatakan nanti Prabowo hanya 3 tahun atau 2 tahun tadi, selanjutnya Gibran akan naik, maka spontan Koni berdiri dan tunggu. Gue mau nanya nih, lo yakin Jokowi Gibran akan membiarkan Prabowo hidup selama 2 tahun? Kalau gue jadi Jokowi Gibran, gue akan mati atau bunuh Prabowo. Nah ini memang sempat memicu kontroversi yang luar biasa. Tapi dalam konteks ini saya tidak ingin berandai-andai. Tapi dalam politik semua serba bisa, saudara sekalian. Apalagi ada gejala-gejala bagaimana Prabowo semakin menunjukkan ketidakpatuhannya ya. Sehingga mungkin ada benarnya ketika Rocky Gerung meramalkan Prabowo akan pura-pura nurut kepada Jokowi sampai 20 Oktober. Setelah itu dia akan bertindak sebagai presiden sebagaimana mestinya. Dan itu adalah sebuah musibah besar bagi Joko Widodo karena suksesornya tidak lagi nurut pada dia. Nah, dalam konteks itu kan bukan mustahil apa yang diprediksi oleh Koni Rahakundini itu akan menjadi kenyataan bahwa Prabowo diberhalangan tetapkan dipercepat. Gitu kan ya. Kalimatnya Koni kan lebih lugas lagi ya. Lu yakin gitu kan? Kalau gue jadi Jokowi Gibran, gue bunuh tuh Prabowo besok, kan begitu. Nah ini kan bisa jadi saudara sekalian. Apalagi kita melihat karakter bapaknya yang bisa disebut apapun dilakukan. Ya. Nah saudara sekalian, ini sisi lain dari Gibran Rakabuming Raka. Pertama tadi soal mainan tadi, yang menunjukkan dia masih kanak-kanak, yang menunjukkan perhatiannya tidak pada leadership, pada kepemimpinan, pada inspirasi, segala macam, karena tidak ada buku dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi, saudara sekalian, Anda lihat adegan tadi, ya, adegan tadi itu adegan ketika dia membenahi dan di kanan, kiri, depan, samping, belakang itu wartawan, trek, ada yang ambil gambar,
Makanya tadi kita mendengar ada suara kamera cekrek, 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 cekrek. Anda bisa bayangkan nggak sih adegan ketika dia membenahi itu, dia mengundang wartawan, mengizinkan wartawan mengambil gambar. Padahal sebagai orang yang berakal ya, kan umur dia juga kan udah nggak muda lagi, walaupun kita masih sebut dia bocil kan, hampir 40 atau udah 40 kan. Kan dia mestinya ini sesuatu yang tidak elok gitu loh. Bagaimana seorang pemimpin wali kota menyimpan mainan di ruang kerjanya yang akan sangat mungkin mengundang interpretasi persepsi publik bahwa dia masih anak-anak, bahwa dia tidak fokus dengan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, bahwa dia masih asik dengan mainan. Kan itu tidak elok, akan mengundang gitu loh. Tapi dia justru mengundang wartawan untuk mempublikasikan aktivitas dia. Jadi anak ini memang aneh, unik ya. Pada sebagian besar orang, ya, kalau tidak berkatakan semua, itu akan menutupi kelemahannya. Akan menutupi atau memperbaiki yang orang ejek, yang orang hina, yang orang rendahkan ya. Tapi coba bayangkan, ini potensinya akan membuat ejekan orang, tapi justru diundang. Bahkan kalau kita kembali kepada waktu masih Pilpres, ketika dia disebut Samsul, asam sulfat, Samsul, itu dia malah pakai jaket bertuliskan Samsul. Dan enggak. Jadi buat dia tuh hinaan, cercaan, apalagi ya hujatan, apalagi ya cibiran, itu justru menjadi bahan dia untuk lebih eksis ya. Anda masih lihat bagaimana di akun X dia, Twitter dia tuh, dia kasih pasang foto, bukan foto dia yang dia ngambil, maksud saya bukan suruh orang fotografer segala macam, tapi foto lagi sejelek-jeleknya foto, pakai lagi beler gitu, lagi bagaimana, itu dipakai untuk foto profil di akun X dia. Yang kalau kita ya, itu semua main, gila loh, gua lagi jelek di foto, oh jangan gitu dong, ganti dong, misalnya begitu. Saya pernah loh ngalami loh waktu saya mewawancarai direktur utama BRI ya, ada teman kita, senior kita gitu ya, saya wawancara, dimuat di koran saya gitu, saya sebut, mohon maaf, Media Indonesia. Lalu oleh redaktur foto, saya nggak mau dong, saya wartawan tulis kan, saya hanya nulis, wawancara tulis, terus oleh redaktur dimuat, oke. Lalu oleh redaktur foto dikasih gambar ilustrasi, foto dia, foto si direktur utama tadi, cuman ya diambil dari samping gitu loh, dan mohon maaf ya, jadi memang kurang bagus gitu loh. Apa yang terjadi saudara sekalian? Si Dirut siang itu atau pagi itu setelah membaca artikel saya, Mas Edi makasih ya, tapi kok sampai sentimen banget sama saya. Loh kenapa Pak? Masa saya dipajang foto saya yang jelek lah, gitu lah. Jadi ada protes, walaupun dia bercanda, ada protes gitu loh. Tapi ini Gibran justru memasang foto yang jadi olok-olok di media sosial untuk foto profil akun X dia, Twitter dia. Jadi ini orang bermasalah, saudara sekalian. Bermasalah menurut saya, bukan cuma bapaknya yang bermasalah soal kejibaan, saya kira ya. Ini juga bermasalah. Anda bisa bayangkan nggak kalau orang seperti ini akan memimpin Indonesia? Jangankan jadi presiden, jadi wapres pun sudah sangat mengerikan. Apalagi dengan dalih bawa belanja masalah di Jakarta, dengan dalih bawa menyelesaikan masalah Jakarta, dia tidak akan berkantor di IKN. Ngeri. Kira itu dulu ya buat teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mohon bantuan yang belum subscribe, silakan subscribe, dan kalau bermanfaat mohon bantu di share supaya kita relatif mempunyai perspektif yang sama. Tidak untuk disetujui ya, tapi paling nggak ada perspektif yang sama, ada alternatif perspektif yang lainnya. Gitulah gitu ya pastinya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.